Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua di bab 3, Ibu akan membahas tentang DNA dan RNA. Untuk yang pertama, kita akan membahas dulu apa sih itu DNA dan apa itu RNA. Untuk yang pertama, DNA itu adalah singkatan dari deoksiribonukleat asid dan RNA itu ribonukleat asid. Apa sih DNA itu? DNA adalah suatu molekul besar, kompleks yang terdiri dari dua pita panjang yang saling berpilin membentuk heliks ganda. Dengan setiap pitanya merupakan suatu polimer dari ratusan hingga ribuan nukleotida. Sedangkan RNA adalah suatu polinukleotida yang tersusun dari banyak ribuan nukleotida. Nah, untuk yang selanjutnya, perbedaan DNA dan RNA. Kalau pada DNA itu letaknya di inti sel, kalau RNA itu di inti sel, di sitoplasma, dan di ribosom. Bentuknya untuk DNA itu pita spiral ganda, sedangkan RNA itu adalah pita tunggal. Komponen gula penyusun pada DNA itu deoksiribosa, sedangkan RNA itu ribosa. Ukurannya untuk DNA itu sangat panjang, untuk RNA itu pendek. Basa nitrogen penyusunnya pun ada yang berbeda. Kalau pada DNA, purinnya terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya sitosin dan timin. Untuk RNA, purinnya sama, adenin dan guanin, untuk pirimidinnya sitosin dan urasil. Fungsinya, untuk DNA mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan untuk RNA itu untuk sintesis protein. Oke, kita lanjut. Peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Pewarisan sifat dari generasi ke generasi berikutnya mengikuti pola tertentu yang khas bagi setiap makhluk hidup. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut hereditas. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut sifat dominan. Karakter yang kalah atau tertutupi karakter lain disebut resesif. Makanya, kadang mama kalian rambutnya hitam, ayah kalian misalnya rambutnya coklat. Nah, nanti kita lihat yang dominannya itu apa. Nanti yang keluar pada anak-anaknya itu apa? Hitam kah atau coklat kah? Kalau yang keluar itu sifat dominan berarti itu hitam. Nah, lalu gen dominan itu ditulis dengan huruf kapital. Berarti gen yang resesifnya ditulis dengan huruf kecil. Variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen disebut allel. Kita lanjut. Sifat-sifat atau karakter yang terlihat oleh mata seperti bentuk wajah, warna kulit, warna rambut, bentuk hidung, bentuk mulut itu disebut fenotip. Kalau pada tumbuhan misalnya warna merah muda, warna merah, warna hijau, warna kuning. Nah, itu disebut fenotip. Sedangkan susunan informasi dari genetik gen yang mengkode karakter-karakter fisik itu disebut genotip. Nanti kalian akan belajar pada pertemuan yang selanjutnya. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan, dinamakan diploid, 2N. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan atau haploid. Lanjut, jumlah kromosom sel tubuh sebanyak 23 pasang. Karena sel tubuh itu diploid 2N, 2 dikali 23 sama dengan 46 buah kromosom. Jadi dalam tubuh kita ini ada 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut autosom, sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom inilah yang membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.
Kalau kromosom yang keluar pada anak 22A ditambah XY berarti anak tersebut pasti laki-laki. Sedangkan kalau yang keluar 22A ditambah XX berarti anak tersebut adalah perempuan. Kita lanjut, ini perbedaan DNA dan RNA tadi. Kata ibu tadi ya, di sini kita lihat rantainya kalau pada DNA sitosin, guanin, adenin, urasil, sedangkan pada RNA sitosin, guanin, adenin, dan guanin. Nah, ini juga masih sama perbedaan rantainya. Kalau pada DNA itu double helix, ada 2 ya rantainya. Kalau pada RNA itu dia single helix ya. Nah, ini contoh pasangan basa nitrogen DNA. Sitosin pasangannya guanin, sedangkan adenosin pasangannya timin. Jadi, pasangan tadi si purin dan si pirimidin tadi ya. Di awal, silakan kalian kembali lagi ke awal. Jadi di sini C itu sitosin, G itu guanin. C itu pasangannya G. G itu pasangannya C. A itu pasangannya T, T itu pasangannya. Nah, oke, di sini ada latihan 2, kemudian latihan 1 sudah. Sebutkan nama basa nitrogen yang ditunjukkan huruf X dan Y. Jadi pasangannya si C ini apa nih? X ini berarti pasangannya C. Kalian tulis di situ X sama dengan apa? Lalu untuk Y ini pasangan dari basa nitrogen T ini tadi apa di pelajaran yang sebelumnya? Tuliskan di sana. Cukup sekian dulu untuk pertemuan sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.